Oke, kembali lagi anak-anak. Kita masuk di materi selanjutnya. Pada video sebelumnya sudah saya jelaskan terkait dengan persilangan monohibrid. Satu sifat beda. Nah, di sini Mbak Sia juga akan menjelaskan terkait dengan persilangan dihibrid atau dua sifat beda. Dua sifat yang berbeda. Ya, di sini kalau kemarin saya itu menjelaskan atau mencontohkannya itu mangga, ya kan, buah mangga. Di sini mungkin ada kita contohkan yang lain, gitu ya, tidak menggunakan buah mangga. Oke, di sini untuk persilangan dihibrid, pengertiannya, persilangan monohibrid kita hanya memperhatikan satu sifat beda saja. Maka pada persilangan dihibrid kita akan memperhatikan dua sifat yang berbeda. Misalnya bunga mawar merah berbau harum dengan bunga mawar putih berbau tidak harum. Nah, itu mungkin itu. Kemudian buah berbentuk bulat rasa manis dengan buah bentuk lonjong rasa asam. Itu juga dua sifat yang berbeda. Sama seperti yang saya contohkan ketika menggunakan buah mangga. Nah, kemudian selanjutnya persilangan dihibrid ini saya contohkan dengan tanaman kacang ercis. Kalau kalian belum tahu kacang ercis, nanti silakan searching di Mbah Google. Bentuknya kacang ercis itu seperti apa? Itu yang sering dijual warnanya hijau kecil. Ya, itu kacang ercis. Itu kacang polong, ya. Tanaman kacang ercis berbentuk polong halus berwarna kuning. Nah, di sini halus warna kuning ini. Jadi sifat yang pertama itu halus dan yang kedua itu adalah warnanya, kuningnya. Bentuknya halus dan warnanya kuning. Ya, bentuknya halus, warnanya kuning. Di sini dia memiliki, ini adalah sifat fenotipnya ini ya. Ini adalah sifat fenotipnya halus berwarna kuning. Kemudian genotipnya apa? Nah, ini M besar, K besar, K besar. Karena ada dua sifat beda, maka genotipnya pun juga dua pasang kan begitu. Gitu ya. Yang M besar itu punya halus, ya. Ini M besar. Yang kuning itu K besar, gitu. Disilangkan dengan tanaman kacang ercis bentuk polong. Nah, bentuk polongnya itu bergelombang. Ini ya, bentuk polongnya bergelombang. Kemudian warnanya hijau. Nah, ini juga dua sifat yang berbeda. Buatlah bagian persilangan bagaimana perbandingan rasio genotip dan fenotip keturunan F2. Yang ditanya adalah F2-nya, keturunan yang kedua. Oke, maka di sini kita tentukan dulu parentalnya, induknya, ya. Induknya, parentalnya. Di sini tadi dia polong halus warna kuning. Berarti ini halus warna kuning fenotipnya. Di sini dia berwarna dia berbentuk halus, warnanya kuning. Nah, begitu. Kemudian ini yang hijau dia bergelombang, kemudian warnanya hijau. Genotipnya apa? Halus kuning, genotipnya M besar dengan K besar. Kemudian yang bergelombang dia warnanya, dia memiliki genotip M kecil dan K kecil ini. Nah, di sini nih. Tadi belum saya tuliskan ya. Kalau fenotip dari bergelombang berwarna hijau itu M kecil dan K kecil. Gitu. Ini adalah genotipnya, perbandingan genotipnya. Kemudian kita tentukan gametnya, ya. Kita tentukan gametnya. Gametnya apa? Kalau di sini M besar, K besar, maka di sini ada dua gamet, yaitu M besar saja sama K besar. Kemudian di sini M kecil dengan K kecil, begitu, ya. Jadi di situ nanti kita silangkan tuh dari kedua gamet masing-masing itu. Caranya bagaimana? Oke, kita lanjutkan di bagian bawah.
Oke, sebelumnya gini. Bentar ya. Nah, begini. Sebelum sampai ke membentuk anaknya, ya bentuk anaknya. Kita lihat nih. Nanti ketika kedua ini, kan, kedua gamet ini kita silangkan, maka persilangannya akan membentuk genotip yang lain, gitu ya. Dibandingkan dengan induknya itu nanti akan membentuk genotip yang lain. Genotip yang lain itu bagaimana? Dia akan membentuk genotip seperti ini. Ini hasil persilangannya. Saya tuliskan di sini. Hasil persilangannya itu adalah M besar dengan M kecil, K besar, K kecil. Nah, begitu. Ini adalah genotipnya ini. Ini genotipnya. Gitu. Itu adalah genotipnya. Nah, ini kita harus menentukan fenotipnya. Fenotipnya itu apa? Ya, fenotipnya itu apa? Cara menentukan fenotip bagaimana? Maka kita lihat nih. Dari induknya, misalnya yang bagian kuning ini ya, halus kuning, yang ini yang bagian induk halus kuning itu semuanya itu adalah sifatnya dominan, sedangkan yang hijau bergelombang ini adalah resesif, begitu ya. Maka di sini anaknya karena dia dominan, yang mengandung M besar K besar ini adalah dominan, maka di sini kalau ada anaknya itu yang mengandung M besar sama K besar, maka fenotipnya itu adalah halus dan berwarna kuning begitu. Walaupun di dalamnya itu ada yang genotip M kecil sama K kecil. Karena M kecil K kecil itu adalah sifat resesifnya, sifat yang kalah. Yang menang itu yang M besar sama K besar, yaitu yang halus kuning. Begitu ya, maka anaknya itu pasti 100%. Gitu ya. 100% itu halus kuning. Oke, begitu ya. Coba kita lihat di bagian di bawahnya. Ini saya tulis ya, sudah paham ya, anak-anak. Oke, di sini coba saya scroll ke bawah, maka keturunan F1-nya ini ya. Keturunan F1-nya ini filial yang pertama, anak keturunan pertama, dia berwarna kuning. Ya, fenotipnya itu halus kuning. Gitu. Sama tadi. Maka genotipnya apa? Tadi M besar, M kecil, K besar, K kecil, gitu. Gitu ya. Genotipnya M besar, M kecil, K besar, K kecil, ini 100%, pasti seperti ini anaknya. Gitu. Kemudian anaknya ini nanti akan tumbuh dan berkembang menjadi dewasa sehingga dia mampu menjadi induk yang kedua. Jadi parental yang kedua. Dan disilangkan dengan sesamanya. Maksudnya sesamanya itu apa ya? Sesamanya sesama dengan jenisnya ini. Halus kuning kan begitu. Itu ya, dengan anak yang lain begitu maksudnya. Maka di sini fenotipnya masih sama, halus kuning, disilangkan dengan halus kuning juga. Gitu. Genotipnya bagaimana? Genotipnya masih sama dengan contohnya tadi. Induknya tadi M besar, M kecil, K besar, K kecil. Ini pun juga sama. M besar, M kecil, dan K besar, K kecil. Gametnya apa? Nah ini. Karena di sini satu genotipnya ini ya. Satu genotipnya terdiri dari berbeda-beda semua. Maka gametnya itu juga berbeda-beda, yaitu M besar, M kecil, kemudian ada K besar sama K kecil, gitu. Itu ya. Ini pun juga sama yang satunya, yaitu M besar, M kecil, K besar dan K kecil. Ada 4 gamet yang harus kita silangkan, begitu. Nah, cara menyilangkannya bagaimana? Ingat ya, di sini ada 4 gamet. Jadi saya cek dulu. Maka di sini ada 4 gamet. Ingat ya, di sini ada 4 gamet.
Kita untuk menentukan keturunannya, keturunan F2-nya itu seperti ini caranya. Ingat dulu ya, di sini ada 4 gamet. Tadi induk yang pertama gametnya itu M besar, ada M kecil, K besar, dan K kecil, kan begitu. Induk yang kedua pun juga sama, yaitu M besar, M kecil, K besar, dan K kecil. Gitu. Gitu ya. Maka perlu kita silangkan dulu. Caranya bagaimana untuk menyilangkannya? Kita silangkan dengan berbeda gametnya. M besar dengan K besar. Maka di sini kita tuliskan di sini M besar, K besar, itu gametnya, kromosomnya nanti. Kemudian M kecil dengan K besar. Nah, ini juga bisa. Berarti M kecil dengan K besar. Sudah ya? Kemudian lagi di sini M besar dengan K kecil. Nah, ini M besar dengan K kecil. Ini M besar dengan K kecil. Kemudian yang M kecil pun juga kita silangkan dengan yang K kecil. Maka di sini M kecil, K kecil. Berarti ada berapa ini gametnya yang terbentuk? Ada 4 gamet. Nah, 4 gamet itu kita bawa masukkan ke sini semua. Itu M besar K besar masuk 1, M besar K kecil yang ini ya masuk ke sini. Kemudian M kecil K besar ini kita masukkan ke sini. Kemudian M kecil K kecil kita masukkan ke sini. Nah, ini sudah ada semua. Ada 4 gamet. Itu baru gamet yang induk pertama. Untuk gamet yang induk kedua bagaimana? Nah, ini kita silakan juga nih. Ini nih. Itu ya. Berarti di sini ada M besar dan K besar juga. Kemudian M besar dengan K kecil. Maka di sini dia M besar K kecil itu. Kemudian yang M kecil pun juga kita silakan dengan K besar. M kecil K besar. Kemudian di sini juga kita silakan yang M kecilnya juga kita silakan. Dibuka deh pintunya. Nah, kemudian di sini ada M kecil dengan K kecil begitu. Ada 4 gamet. Ya, ada 4 gamet. 4 gamet ini saya masukkan ke induk yang selanjutnya, yang ini. Gitu ya. Di sini ada M besar K besar. M besar K kecil ini, ya kan? Ini sudah. Kemudian M kecil K besar ini. Kemudian M kecil K kecil. M kecil K kecil. Kak buka ini. Gitu ya. Sudah masuk semua gametnya. Maka setelah kita sudah masukkan semua gametnya, kita lanjutkan untuk persilangannya. Nih, kita silangkan di sini M besar K besar dengan M besar K besar. Maka fenotipnya dia M besar K besar, K besar, kan begitu. Gitu ya. Fenotipnya apa? Ingat, di sini yang mengandung M besar, dia apa tadi ya? Halus ya. Nah, itu ya. Di sini warnanya halus. Kemudian yang K besar, yang mengandung K besar, itu dia warnanya kuning. Kemudian kalau yang ada M kecilnya, itu dia bergelombang. Gitu. Kalau yang K kecil itu adalah hijau. Nah, begitu. Ingat di sini ada M besar, M besar, M besar, K besar, K besar. Berarti semuanya dominan ini. Maka di sini dia warnanya pasti halus kuning. Gitu. Kemudian yang di sini ada M besar K kecil sama M besar K besar. Maka di sini anaknya M besar juga, K besar, K kecil. Ada K kecilnya 1. Di sini masih ada M besar K besarnya juga. Maka di sini pasti anaknya halus kuning fenotipnya. Begitu ya.
Kita lanjutkan. Di sini M kecil K besar, yang ini M besar K kecil. Ya. Di sini berarti genotipnya M besar, M kecil, K besar, K besar. Masih ada M besar sama K besarnya, pasti di sini warnanya halus dan warnanya kuning gitu. Halus kuning lagi. Kemudian di sini ada M kecil, K kecil sama M besar, K besar. Berarti ini masih ada besarnya semua. Itu M besar. Sulit ya ini nulisnya. M besar, M kecil, K besar, K kecil. Berarti masih ada halus kuningnya juga. Oke, Pak, kenapa kok yang halus kuning itu banyak? Karena ingat, karena yang M besar sama K besar itu dia sifatnya dominan di induknya tadi, kan begitu. Yang ada kandungannya M besar, K besar pasti warnanya bentuknya halus, warnanya pasti kuning. Nah, sekarang ini selanjutnya M besar, K besar sama M besar, K kecil. Nah, ini M besar. Oh, masih ada M besarnya juga. Sama K besar, K kecil. Nah, ada K besarnya lagi. Maka di sini dia warnanya halus kuning. Nah, begitu. Masih halus kuning. Kemudian di sini ada M besar K kecil, M besar K kecil. Nah, ini sudah berbeda nih. M besar, ada M besar, dan K kecil, K kecil. Nah, K-nya sekarang kecil. M-nya, ingat di sini M-nya, M besar itu adalah halus. Kecil, dia warnanya hijau. Nah, begitu. Ada halus hijau. Kalau yang tadi halus kuning. Gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan nih. Ada M kecil K besar sama M besar K kecil. Nah, ini kita lanjutkan di sini. M besar, M kecil, K besar, K kecil. Masih ada M besar, K besarnya juga. Maka warnanya halus kuning. Gitu. Gitu ya. Kita lanjutkan nih. Di sini M kecil, K kecil, M besar, K kecil. Nah, ini masih ada M besarnya. Gitu ya. M besar, M kecil, K kecil, K kecil. Maka di sini dia halus, masih ada M besarnya. K kecilnya, oh bukan kuning ya, sorry. Hijau. Nah, begitu. Itu ya. Halus hijau. Kemudian di sini yang selanjutnya ada M besar, K besar, M kecil, K besar. Nah, ini ada M besar, M kecil, K-nya besar semua. Maka ya tetap masih halus kuning. Nah, gitu. Selanjutnya di sini M besar, ada lagi M kecil, K besar, K kecil. Nah, ini masih ada M besar, K besarnya juga masih halus kuning. Nah, begitu. Oke ya, kita lanjutkan. Di sini ada lagi M kecil, K besar, M kecil, K besar. Berarti ini M kecil semua. K besar, K besar. Nah, ini nih. Dia kalau M kecil itu adalah bergelombang. Itu, dan K besar warnanya kuning. Nah, itu sesuai gambarnya itu. Bergelombang kuning. Nah, gitu. Kemudian yang ini M kecil, K kecil, M kecil, K besar. Oh, ini M kecil semua. Ada K besarnya. Berarti dia masih ada bergelombang. Gitu ya. Warnanya kuning. Nah, begitu karena ada K besarnya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Ada M besarnya, ya kan? Masih ada M besarnya, ada M kecil, K besar, K kecil. Nah, ini masih halus kuning lagi. Nah, gitu. Kemudian di sini ada M besarnya, yaitu M besar, M kecil, K kecil, K kecil. Maka di sini dia halus hijau. Nah, ya hijau ya, karena dia K kecil semua. Maka warnanya hijau. Kemudian di sini ada M kecil, ada K besarnya dan K kecilnya satu. Itu ya, M kecil, K besar, K kecil. Maka di sini dia bergelombang karena dia M kecil semua dan warnanya kuning. Nah, begitu. Nah, yang terakhir
ini kecil semua. M kecil, K kecil, K kecil. Maka warnanya dia bergelombang, warnanya hijau. Nah, begitu. Dari sini kita lihat nih, ada berapa anak kira-kira keturunannya ya. Perbandingannya kira-kira ada berapa? Ada 16 keturunan ya. Ada 16 keturunan. Nah, ini ada 16 keturunan. Maka dari sini kita harus membandingkan. Membandingkan ya. Tadi ada, kalau kita cermati, ada halus, kuning, gitu ya. Kemudian ada lagi halus, hijau. Kemudian ada bergelombang, warnanya kuning, gitu ya. Ada lagi ya bergelombang, warnanya hijau. Nah, begitu. Maka kita lihat nih perbandingannya. Kalau yang halus kuning ada berapa ini? Kita hitung ya. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Maka di sini dia perbandingannya ada 9. Yang halus hijau ada berapa? Yang halus hijau ada berapa? Ada 1, 2, 3. Ada 3. Bantuin adik. Bantuin adik kan. Sekarang kita lihat ini yang bergelombang. Bergelombang tapi berwarna kuning. Nah, ini ada 1, ada 2, ada 3. Berarti ada 3 juga. Nah, sekarang yang bergelombang warna hijau ada berapa? Ada 1. Maka perbandingan fenotipnya itu ada 9 banding 3 banding 3 banding 1. Ini kalau kita jumlah ada 16. Gitu ya. Maka perbandingan fenotipnya itu ada 9 banding 3 banding 3 banding 1. Untuk perbandingan genotipnya bagaimana Pak? Nah, itu banyak itu. Karena kan ini sendiri-sendiri ya. Begitu. Nanti baru kayaknya perbandingan genotipnya itu perbandingannya satu semua. Gitu. Gitu ya, itu fenotipnya. Nah, kalau di persentase berapa Pak? Nah, ini nanti silahkan dihitung untuk mengetahui persentasenya. 9, yang ini 9/16 kali 100%. Itu dapat berapa? Itu nanti silahkan dihitung. Yang ini ada 3/16 kali 100%. Yang ini juga sama 3/16 kali 100%. Yang ini 1/16 kali 100%. Nah, itu nanti bisa dihitung. Nah, begitu ya. Anak-anak, itu adalah keturunan F2-nya. Filial yang kedua kalau kita menggunakan 2 sifat beda. Bayangkan kalau lebih dari 2 sifat beda. Kayak manusia itu kan banyak sekali perbedaannya ya sifatnya. Maka kalau dilihat dari genotip-fenotipnya ini sangat sulit untuk ditulis. Ini 2 sifat beda aja sudah seperti ini. Maka coba dibayangkan, dicermati, dipahami video pembelajaran ini, kemudian nanti silakan diulang-ulang lagi jika belum paham. Kalau belum paham silakan jawab Pak Rizky. Begitu ya anak-anak? Oke, ini untuk video pembelajaran ini terkait dengan persilangan dihibrid dominan. Saya kira sudah semua saya jelaskan. Langsung saja kita materi berikutnya. Dadah. Mantap. Oke, langsung saja kita lanjut ke materi berikutnya.